Ya saya pikir buku saya diterbitkan juga kontroversial, nggak terbitkan juga kontroversial. Nama juga Ahok ya, mau ngapain juga orang ributin. Terus mau gimana? Tapi saya pengen menulis ini, pengantarnya Prof. Hamdi Muluk bagus banget. Saya ingin sebetulnya tuh ini adalah psikologi positif. Saya ingin siapapun melihat kesulitan dan masalah di dunia ini harus menggunakan perspektif yang benar. 4 buku bestseller Ahok raup untung miliaran. Andai Anies keluarkan buku, laku. Ditulis oleh Rinto Simorangkir dari sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sosok Ahok adalah sosok fenomenal sekaligus anti-mainstream di tanah air kita. Tidak takut dengan ancaman, sikat para preman hingga para mafia, tapi hormat dan tunduk pada hukum dan konstitusi di negara kita. Dan perjalanan hidupnya seakan tidak ada yang tidak menginspirasi banyak orang, dan bahkan banyak orang ingin meniru karakter dan keteguhan hatinya. Kejujuran dan tetap semangat untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia semua tentu dilakukannya, asal mencapai cita-cita yang sudah ditetapkan oleh founding father kita. Maka tiap buku yang ia maupun para sahabatnya keluarkan sungguh merupakan peninggalan atau legasi yang sangat berharga untuk bisa dibaca oleh anak-anak cucu kita di kemudian hari. Bahwa pernah ada sosok yang menggoncang tanah air dengan keteguhannya. Tidak takut di demo berjilid-jilid, bahkan meminta para pendukungnya untuk tidak sama beringasnya seperti para kadrun yang tampak sok suci. Mulai dari buku A Man Called Ahok yang ditulis oleh tim BTP atau @Kurawa pada tahun 2016, berisi tentang pengalaman Ahok di masa-masa kecil bersama dengan didikan orang tua hingga awal-awal menjadi pejabat publik. Bahkan untuk kisah ini juga sudah dibuat film dan menjadi film terlaris di tahun lalu. Kemudian buku kebijakan Ahok yang terbit pada tahun 2018 lalu berisi tentang pengalaman Ahok selama dirinya menjabat sebagai seorang gubernur DKI Jakarta 2014-2017. Buku yang berisi sebanyak 330 halaman tersebut memuat tentang bagaimana proses pengambilan sebuah keputusan atas sebuah kebijakan yang tak lain perwujudan atas eksekusi visi dan misi yang telah dibuat sebelumnya. Tidak asal ngomong, tapi ada eksekusi terhadap sebuah program-program. Dan harga untuk buku yang satu ini terbilang sangat fantastis, senilai 1 juta rupiah per bukunya. Hampir mengalahkan harga buku-buku yang lain meskipun dengan jumlah lembaran yang jauh lebih banyak serta eksklusif, serta pengarang yang mungkin jauh lebih beken, lebih pintar dan lebih hebat dari Ahok. Belum tentu mematok harga dengan nominal 1 juta rupiah per eksemplarnya. Buku kebijakan Ahok ini dipublikasikan ke umum pada saat dirinya sedang berada di balik jeruji besi, dan sang anak, Sean, yang ambil alih untuk mempromosikan buku tersebut didampingi oleh Bapak Jarod dan rekan-rekannya yang lain. Ketiga adalah buku yang terbit pada saat dirinya ada di penjara juga, yakni buku Ahok di Mata Mereka. Buku yang disusun sebagai kado ulang tahun yang ke-51. Buku ini juga ditulis oleh 51 orang penulis yang menulis tentang Ahok dari sudut pandang mereka. Harga untuk buku ini Rp750.000 per eksemplarnya. Dan konon hasil penjualan buku ini meraup untung hingga miliaran rupiah. Dan diserahkan untuk membantu operasional dari rutan Makobrimob di mana dirinya dipenjara. Dirinya dipenjara bukan menjadi beban para sipir yang mengawas, dirinya justru memberkati mereka yang bertugas di sana lewat bantuan penjualan buku yang ia terima. Bahkan pendapatan dari hasil penjualan buku tersebut malah jauh mengalahkan pendapatannya selama ini sewaktu menjadi gubernur. Buku keempat adalah Panggil Saya BTP, sebuah buku yang ditulis langsung oleh Ahok sendiri lewat perenungan-perenungan yang ia lewati hari demi hari selama dirinya ada di dalam penjara. Buku yang ditulis sejak Mei 2017 hingga Januari 2019 berisi tentang jurnal harian Ahok, di mana di akhir tiap tulisan, per tiap lembarnya, setiap hari tersebut dibahas juga tentang analisa psikologinya, supaya para pembaca mendapatkan atau memahami kondisi psikologi Ahok secara utuh dan baik. Untuk harga buku ini tidak semahal 2 buku di awal, yakni dibanderol seharga Rp275.000 per satu itemnya. Dan uniknya, untuk launching buku tersebut yang baru-baru ini dilakukan malah melibatkan harian Tempo untuk membahas detail pengalaman Ahok.
sebuah harian yang kerap memberikan sindiran miring kepadanya, tapi justru Ahok melibatkan mereka. Di sini tampak kebesaran hati Ahok melibatkan orang-orang yang notabene adalah musuhnya. Tapi pertanyaannya, jika dibandingkan dengan pengalaman Anies selama dirinya menjadi gubernur, saat-saat dirinya mungkin keluarkan buku, mungkinkah seviral dan semahal yang telah dikeluarkan oleh Ahok akan lakukah di publik? Atau sebelum ke situ, sanggupkah Anies menulis buku? Sebab buku yang baik adalah buku yang dituliskan atas pengalaman langsung dan tentunya bisa menginspirasi serta mengubah banyak orang. Punya pengalaman yang baikkah Anies di dalam kepemimpinannya selama dirinya menjadi gubernur? Selain gemar hambur-hamburkan duit ke tempat yang tidak jelas. Kemudian untuk masalah banjir saja, akibat cuaca ekstrim pun, dirinya akhirnya tampak mengalah dan meminta masyarakat tabah dan bersyukur. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.